Nah, itu akhir dari cerita Pikai ke Jago. Balik lagi ke dalam penjara. Jago pikir cerita Pikai adalah karangan alur cerita film. Lalu Jago memberikan kartu nama miliknya dan gak sadar pegang tangan Pikai. Jago lalu disuruh keluar dari penjara oleh Inspektur Pijay. Saat keluar, Pikai lalu bilang bahwa karir Jago cuma sebatas membahas anjing gila. Mendengar kata Pikai, dia lalu kembali lagi dan menebus Pikai untuk keluar penjara. Jago lalu bertanya, dari mana kau tahu anjing tersebut? Pikai lalu bilang, dia tahu saat pegang tangan Jago. Jago nggak percaya begitu aja. Namun tiba-tiba datang seorang patua yang pegang tangan Pikai dan minta bantuan dana untuk istrinya yang sedang dioperasi. Pikai lalu memberikan sejumlah uang. Namun Jago bilang bahwa kau telah ditipu karena di sini nggak ada rumah sakit. Pikai lalu membenarkan dan bilang bahwa patua itu sedang menginap di Hotel Bintang 5 bersama istrinya yang sedang ulang tahun. Gak percaya omong kosong Pikai, Jago lalu mengikuti patua tersebut. Dan benar apa yang Pikai katakan, patua tersebut masuk dalam hotel mewah dan ada istrinya. Jago yang melihat kebenaran tersebut lalu mencari Pikai. Dia lalu mengajak Pikai tinggal di rumahnya. Besoknya di rumah Jago ada telepon salah sambung. Jago lalu mempermainkan telepon tersebut karena bosan salah sambung terus. Pikai lalu berpikir, Tapaswi yang dianggap bisa bicara dengan Tuhan mungkin saja salah sambung ke Tuhannya. Atau selain Tapaswi, mungkin saja orang yang disuruh berguling sebelum berdoa itu perintah yang salah dari Tuhan yang salah. Atau mungkin saja orang yang disuruh menyiram susu pada batu dan menyembahnya juga salah sambung. Karena seharusnya kan anak-anak kelaparan di kota yang meminum susu tersebut. Pikai berpikir ada yang mempermainkan kita sebagai manusia. Jadi maksudnya gini, mungkin aja ada orang yang berpura-pura menjadi Tuhan dan menyuruh hal yang salah. Mendengar logika polos Pikai, Jago lalu punya ide untuk mengembalikan kalung Pikai yang berada di Tapaswi. Jago lalu bicara pada bosnya dan menyuruh bosnya bertemu dengan Pikai. Jago ingin mempertemukan Pikai dengan Tapaswi, namun bosnya menolak karena alasan keselamatan dirinya. Namun Jago terus mencoba meyakinkan bosnya bahwa biarkan Pikai yang menjelaskan kalau Tapaswi punya Tuhan yang salah. Bosnya lalu setuju. Mulailah Jago mengajak Pikai ke dalam lingkungan Tapaswi. Suatu hari pada pertemuan keagamaan Tapaswi, Jago mengajak Pikai dan seorang kameramen. Di dalam acara tersebut ada seorang bapak tua yang minta petunjuk pada Tapaswi mengenai istrinya yang lumpuh. Tapaswi lalu diam sejenak seperti bicara pada Tuhannya. Tapaswi lalu menyuruh bapak tua itu pergi ke suatu tempat yang sangat jauh dan belum tentu istrinya bakal sembuh. Mendengar ucapan Tapaswi, Pikai lalu maju ke depan dan bilang bahwa Tuhan Anda salah sambung. Pikai lalu menyuruh Tapaswi menghubungi kembali Tuhannya dan dapatkah Tuhannya menjanjikan kesembuhan istri patua tersebut. Tapaswi yang kaget ketahuan ngibul lalu menghentikan acaranya. Suatu hari, ayahnya Jago datang ke kantor Jago menemui Jago dan Pikai. Ayahnya Jago adalah pengikut setia Tapaswi. Dia mengira Pikai melakukan ini semua hanya demi uang dan bilang Pikai akan masuk neraka karena nggak sopan pada Tuhannya Tapaswi. Mendengar kata neraka, Pikai lalu mengerti satu hal lagi. Tapaswi punya pengikut setia karena mereka hanya ketakutan. Pikai lalu mencoba menjelaskan pada ayahnya Jago. Dia lalu mengajak ayah Jago ke kampus yang sedang ujian. Dia lalu menaruh batu yang dicat merah dan sedikit uang. Lihatlah, orang-orang datang memberi uang dan berdoa ke batu minta nilai yang bagus. Maksudnya Pikai itu gini, ibaratnya Tapaswi ini adalah batu. Dan ayahnya Jago adalah mahasiswa yang minta doa dengan membayar. Jadi nggak guna ngikutin Tapaswi, karena akan salah sambung ke Tuhan versi Tapaswi. Jago dan Pikai terus menyadarkan masyarakat bahwa mereka banyak menghubungi Tuhan yang salah. Akhirnya, bisnis Tuhan Tapaswi mulai sepi pengunjung, dan barang jualan mereka berbalut agama mulai tak laku. Tapaswi nggak tinggal diam. Dia lalu menghubungi bos Jago untuk membuat acara debat di TV antara Tapaswi melawan Pikai. Mulailah ramai di TV iklan debat antara Pikai dan Tapaswi. Si Om yang dulu nabrak Pikai lalu melihat Pikai di TV. Saat si Om melihat TV, ada pencuri kalung Pikai yang sedang mabuk di belakangnya. Pencuri itu ngoceh karena seharusnya dia diajak karena dialah Pikai menjadi terkenal. Mendengar hal tersebut, si Om lalu marah dan menangkapnya.
Si Om lalu menelpon Pike dan bilang akan datang menemuinya karena sudah dapat pencurinya. Dan ternyata pencuri ini menjual kalung tersebut ke Tapaswi. Mendengar hal itu, Pike lalu berpikir bahwa bukan Tapaswi yang salah menghubungi Tuhannya, tapi Tapaswi bohong soal Tuhannya. Malam harinya, Jagu merayakan perpisahan dengan Pike karena Pike akan kembali ke planetnya setelah acara debat. Namun Jagu nggak sadar, Pike yang terus bersama Jagu mulai jatuh hati. Pike sepertinya sudah tidak ingin kembali ke planetnya, namun dia ingin bersama Jagu selamanya. Aku bisa di bumi, bekerja dan menikah jika ada yang mau. Namun Jagu meledek nama Pike yang artinya mabuk. Pike lalu punya rencana menyatakan cintanya. Dia lalu menulis kata I love you di antara beberapa kartu nama. Dia lalu meminta Jagu mencarikan nama untuknya dari kartu nama tersebut. Jagu lalu memilih nama-namanya hingga saatnya ada nama Sarfaraz di kartu itu. Sarfaraz. Jagu lalu menangis, teringat masa lalunya bersama Sarfaraz. Pike lalu pegang tangan Jagu dan membaca pikirannya. Pike lalu ikut menangis mengetahui orang yang dicintainya sangat cinta pada pria bernama Sarfaraz. Besoknya, sambil Pike menunggu si Om datang di stasiun kereta, dia pendam rasa cintanya pada Jagu. Nggak lama, si Om datang sambil membawa pencuri kalungnya. Hingga tiba saatnya. Pike terdiam akibat ledakan bom tersebut. Dia lalu melihat pencurinya telah tewas. Dia juga melihat si Om telah tewas. Pike lalu terdiam, tak mengerti kenapa semua hal ini terjadi di dunia. Pike yang bersedih lalu tetap berangkat untuk berdebat dengan Tapaswi di TV. Di dalam acara TV, Pike terlihat hanya terdiam. Tapaswi mulai debat dengan menyerang opini Pike yang tidak punya agama. Tapaswi bilang, banyak orang bunuh diri karena tak ada harapan pada Tuhan. Padahal Tuhanlah yang memberi kita harapan. Jika kau ambil Tuhan dari masyarakat, lalu apa yang akan kau berikan pada masyarakat? Pike lalu menjawab, kau benar Tuan Tapaswi, kadang aku tidak punya makanan, kadang aku tidak punya tempat tinggal. Aku hanya bisa menangis, karena aku hanya punya satu hal, yaitu Tuhan. Aku percaya besok akan lebih baik lagi, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar untukku. Aku setuju padamu bahwa Tuhan memberikan aku harapan. Namun ada satu pertanyaan untukmu. Tuhan yang mana? Tuhan yang Maha Pencipta atau Tuhan yang kau buat sendiri? Tuhan yang kau buat selalu berbohong dan memberikan harapan palsu, menghargai orang kaya namun mengabaikan orang miskin. हमारा रेट नंबर बहुत ही सिंपल है। जौन भगवान हम सबका बनाया उन पे विश्वास करो, लेकिन कार्ड को हटाई दो। Namun Tapaswi menjawab, kami tidak akan diam, kami akan membela Tuhan kami sendiri. Pike kembali menjawab, bisakah kau membela Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seisinya? Sedangkan kamu hanya makhluk kecil di dalam bumi yang kecil di antara ciptaannya. Dia tidak butuh pembelaan darimu. Dia bisa membela sendiri dengan caranya. Mana Hindu, mana Islam? Mana tandanya? Manusialah yang membeda-bedakan. Hal itu juga yang kau tanamkan pada Jagu untuk pisah dengan Sarfaraz. Kau bilang Muslim itu munafik. Namun Tapaswi membela dirinya. Dia mengatakan bahwa Sarfaraz memang seorang pembohong. Dan Tapaswi menantang Pike membuktikan kalau Sarfaraz tidak membohongi Jagu saat itu. Jika Tapaswi benar, Pike harus bersujud di kaki Tapaswi. Jika Pike yang benar, maka kalung itu akan dikembalikan pada Pike. शर्त मंजूर है। जरा ये Namun Jagu malah membenarkan ucapan Tapaswi. Tapaswi bahagia mendengar jawaban Jagu. Kemudian Pike memohon agar Jagu bercerita tentang kejadian saat itu. Ternyata Pike yang bisa membaca pikiran Jagu mengetahui hal lain yang Jagu tak pernah tahu. Bahwa surat yang diberikan ke Jagu itu adalah surat untuk wanita lain. Pike ternyata tahu detail ingatan Jagu saat itu. Tentang anak kecil,
tentang surat, tentang kucing yang dititipkan. PK lalu bilang, "Karena Tapaswi ini, kau pikir Sarparas adalah seorang muslim munafik. Dia tak pernah menipumu, Jagu." Lalu bos Jagu datang dan mencoba membuktikan ucapan PK. Dari ingatan Jagu, Sarparas bekerja di kedutaan Pakistan. Bos Jagu lalu menelpon kedutaan Pakistan secara live di TV. Kebenaran pun terungkap. Telepon itu berhasil tersambung ke Sarparas. Sarparas selalu bilang bahwa dia datang, namun Jagu tak ada. Yang ada hanya surat yang menyuruh Sarparas untuk tak menghubunginya. Namun Sarparas percaya bahwa Jagu akan menelponnya suatu saat nanti. Lalu semua orang menangis mendengar kisah cinta Jagu yang berakhir karena doktrin Tapaswi. Begitu pula PK yang menangis melihat Jagu bahagia saat ini. Walau sebenarnya hatinya sedih karena harus melepaskan cintanya untuk orang lain. Besoknya PK hendak berangkat menuju planetnya. Saat dia menurunkan kopernya terjatuh dan terbuka. Jagu melihat kopernya penuh dengan baterai dan kaset rekaman. PK bilang bahwa kaset tersebut berisi rekaman suara-suara yang ada di dunia, termasuk suara di lampu merah. Namun baru satu koper yang diturunkan, busnya sudah pergi. PK lalu mengejar bus tersebut karena ada koper lain yang belum ia turunkan. Saat menunggu PK, Jagu lalu ingin mendengar isi rekaman kaset tersebut. Namun Jagu sedih begitu mengetahui bahwa kaset tersebut semuanya berisi suara dirinya. Jagu juga mengetahui ada kertas bertuliskan Jagu I love you. Dia pun tersadar bahwa PK menyelamatkan hubungan dia dengan Sarparas walaupun PK mencintainya. PK lalu kembali ke pesawatnya dengan menangis. Dan itulah akhir film ini. Dari dulu, begitulah cinta. Penderitaannya tiada akhir. Nah itu dia guys, akhir film PK. Bagaimana menurut kalian? Menurut gua, film ini penuh pesan moral dan sindiran pedas pada penonton tentang arti Tuhan yang sebenarnya. Dari awal film, kita akan dilihatkan cara berpikir sebagai makhluk dari luar angkasa. Sebenarnya, siapakah Tuhan itu? Kita yang menciptakan Tuhan atau Tuhan yang menciptakan kita? Film ini penuh dengan pesan moral tingkat dewa. Mungkin sebagian kalian akan tersinggung, atau sebagian lagi akan tertawa. Tapi film ini berakhir dengan derita cinta yang sejatinya setiap umat manusia pasti akan melaluinya. PK telah menjelaskan bahwa mencintai bukan berarti harus memiliki. Terkadang kita harus menangis untuk melihat orang yang kita cintai bahagia. Aduh, dalam banget ya kata-kata gue ya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen cerdas kalian. Jangan lupa share ke seluruh dunia dan akhirat. See you di next video Mr. X selanjutnya.